Akhirnya dia dibuka apa ini? Tenda kok obat gerak-gerak terus dibuka, ternyata ada anjing hitam. Makanya ingat jamunya Mbak Khalil, cepat langsung ambil surat terus dikasihkan sama anjing hitam. Begitu surat dipegang, anjing hitam tadi terus apa bahasanya nyokot surat itu gigit terus dibawa lagi. Dia terus termenung sampai haji pulang, dia masih tanda tanya, siapa ini? Kok anjing hitam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirati wal batinati qadiman wa hadisan wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan wa ala adbaihim alladhina warisu ilmahum wal ulama'u warasatul anbiya akrim bihim marifan wa ma'rufan amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh, para asatidz, khususnya panjenenganipun Bapak Ustadz Zainal Abidin, dan juga yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Nining sakeluarga, dan juga yang saya hormati ibu-ibu, kok seragam jamaah apa nih ibu? Jamaah Khatmil Quran hingga mugi-mugi asal barokahipun Quran, bejo dunia bejo akhirat, selamat dunia selamat akhirat. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya yang hadir, tamu undangan, dan juga yang kita doakan bersama, yakni Mbak Sekar Larasati binti Tri Cahyono, yang insya Allah pada musim haji tahun ini dia ditimbali dening Gusti Allah saged melaksanakan ibadah haji. Semoga barokah doa ibu-ibu, barokah doa para undangan, Mbak Sekar Larasati akhiripun melaksanakan ibadah haji. Semoga dikasih kekuatan lahir dan batin, dikasih kekuatan bisa melaksanakan syarat dan rukunnya dengan sempurna, dan juga yang mendoakan hari ini semoga sebentar lagi juga ketularan bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya robbal alamin. Sing penting ya yakin. Konten Bu nggih. Kadang orang sekarang ditanya ndak haji Bu, umur kowe sakmene selak. Selak. Boten Bu. Allah itu akan memampukan orang yang dipanggil, tidak memanggil orang yang mampu. Kadang gak mampu secara materi, gak mampu secara fisik, tapi kalau sudah dikehendaki oleh Allah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kadang orang yang mampu, materinya banyak, duitnya akeh, tabungannya akeh, awake sehat, gak budal haji, enten boten. Kadang ana wong ora pate duwe,
badannya sakit-sakitan tapi berangkat haji. Enten apa boten? Tapi semoga panjenengan termasuk wong sing duwe kekuatan materi dan juga kekuatan jasmani. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saya ini juga kalau suruh bahasa Indonesia yuk kagok. Tapi tidak apa-apa campuran, yang penting mana Bu Nining? Bu ya sedikit. Insya Allah Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah haji itu perlu disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena panggilan haji ini benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang haji itu gak perkara, gak karena kekayaannya, bukan karena khusyuknya, bukan karena alimnya, bukan karena sehatnya, tapi benar-benar panggilannya Allah. Banyak orang yang kaya belum berangkat juga ada. Ada apa enggak Bu? Ada ya? Enggak punya apa-apa berangkat juga Bang. Bukan karena sehatnya, orang sehat tidak berangkat juga. Orang sakit-sakitan, kalau di sini sakit, tapi berangkat juga kehendak Allah. Bu, yang penting kita yakin, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil. Bukan karena alimnya, bukan karena pinternya. Banyak orang yang alim, banyak orang yang pinter belum berangkat haji juga banyak. Yang ini tidak tahu, bukan karena apa-apa Mbak Sekar ini ibadah haji ini memang benar-benar anugerahnya Allah. Makanya pada pagi setengah siang ini disyukuri dan juga minta doa para ibu-ibu, para hadirin sedayanipun ingkang sami rawuh. Nah, kenapa haji itu kok harus minta doa, Bu? Waktu itu ini dari Bosojowo. Waktu itu pertama kali Nabi Adam dan Ibu Hawa itu oleh Allah diturunkan di bumi. Mbah Nabi Adam diturunkan di India, Ibu Hawa diturunkan di Madinah yang sekarang Jeddah itu. Jeddah itu maknanya Mbah Putri. Setelah makan buah koldi diturunkan ke bumi, dipisah bumi kulon kali bumi etan. Mbah Nabi Adam di ujung bumi paling timur, Ibu Hawa di bumi paling barat. Dan waktu itu, setelah lama berpisah, Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan yang sekarang namanya Jabal Rahmah. Sawah ibu sebentar lagi ke sana. Pokoknya amin. Amin. Apalagi kita ini doa bersama. Kita tidak tahu doa siapa yang dijabai oleh Allah. Yang penting sering-seringlah berdoa, karena hakikatnya doa itu adalah sesuatu. Sampai berdoa itu sudah ditakdirkan Allah, ijabahnya juga ditakdirkan Allah. Jadi keijabahan doa itu menunggu usaha ikhtiar panjenengan berdoa. Pun akhirnya para bapak, para ibu, Nabi Adam ketemu sama Ibu Hawa di Jabal Rahmah yang sekarang itu karena ketemu lama tidak jumpa, akhirnya rangkul-rangkulan. Waktu itu juga sedunia itu hanya milik orang berdua, hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Akhirnya Mbak Nabi Adam rangkul-rangkulan, dirangkul Ibu Hawa itu dipun rangkul. Setelah dirangkul, Ibu Hawa itu matanya meripatin itu ningali bawahnya Jabal Rahmah. Ternyata di bawah Jabal Rahmah ngendikane mature Ibu Hawa matur begini, Mbah Nabi Adam itu di bawah bukit kok banyak orang yang badannya seperti manusia
tapi kok kepalanya banyak berubah jadi hewan. Banyak berubah jadi hewan, badannya manusia, tapi kepalanya ada yang kambing, ada yang anjing, ada yang sapi, macam-macam hewan. Akhirnya Bang Nabi Adam ditanya begitu sama istrinya, terus minta pendapat malaikat Jibril, terus dikasih tahu, Mbak Nabi Adam terus bicara begini, ngomong begini, hei Bu Hawa, itu bentuknya orang yang besok umat akhir zaman datang ke sini dengan niat yang macam-macam. Besok itu perwujudan umat akhir zaman yang datang di sini, yakni di Padang Arafah dengan wujud yang macam-macam. Ono sing kepengin macam-macam. Makanya ini Mbak Sekar Rasati kita doakan, semoga benar-benar jadi haji yang mabrur. Karena orang haji itu ada 3 macam, Bu. Orang haji ada berapa? 3 macam. Yang memanggil. Orang haji itu yang memanggil 3 orang. Yang pertama yang memanggil yakni malaikat Israel. Jadi orang haji ada yang memanggil malaikat Israel, berangkat sehat, kuat, akhirnya di sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada orang kadang mati waktu melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Di mana saja kita meninggal, kudu alhamdulillah. Yang penting semoga waktu kita meninggal dunia dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Makanya sebagai Kanjeng Nabi selalulah berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan dan waktunya kita meninggal dunia. Dengan harapan kalau kita biasa melakukan kebaikan, insya Allah nanti pada waktu kita meninggal dunia dalam posisi melakukan kebaikan. Sebab an-nasu yamutu alama asu. Manusia itu akan meninggal menurut kebiasaannya dia itu apa. Kalau kebiasaannya kok sholawatan, insya Allah sedone bebas sholawat. Kalau kok senangannya, kesukaannya ngaji, kesukaannya ta'limul muta'alim, kesukaannya thalabul ilmi, ya insya Allah nanti waktu meninggal dunia dalam keadaan thalabul ilmi. Apalagi orang kok setelah thalabul ilmi meninggal dunia, maka dia termasuk mati syahid. Seperti ngeten itu. Kok belum masuk rumah kok sudah meninggal dunia, maka mati syahid. Mungkin namanya bukan usah mlebu masih. Mumpung sih. Jadi nggak ada yang tahu orang itu matinya kapan, tidak ada yang tahu. Makanya yang pertama orang yang meninggal dunia, yang haji meninggal dunia, itu yang memanggil adalah malaikat Israel. Kadang ada orang itu minta mati di sana, nggak mati-mati juga banyak. Banyak. Saya punya mbah, umurnya waktu haji itu sudah 100 lebih. Jadi mau berangkat itu sudah anak-anak dikumpulkan. Pokoknya tanah-tanahnya, hartanya sudah dibagi seluruhnya. Sebab yakin dia pasti mati di sana. Soalnya harus gawe tongkat. Jadi tangkar mau terhebat, tangi mau bangkit aja bahasa Jawa terang tangan. Terus pakai tongkat begitu. Pun ikhlas dia mati di sana harus pamit. Ternyata di sana waktu tawaf jalan itu putar Ka'bah, jatuh, di tengah jatuh tongkatnya sudah nggak tahu kesandung wong niku. Ternyata menemukan air mineral sak botol alit, wis gak ngerti saking nelaknya akhirnya diminum. Alhamdulillah sehat, sampai pulang masih ada tambahan umur 2 tahun. Semoga Mbak Rasati tak sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama orang yang haji yang manggil adalah malaikat Israel. Dan yang kedua
Macamnya orang yang haji, ada yang memanggil ngapunten, maaf, ada yang memanggil iblis. Iblis. Jadi belum haji, tingkahnya sudah tidak baik, perbuatannya tidak baik, habis ngaji tetap tambah nemen. Ada tidak seperti itu? Banyak belum haji, nggak pernah puasa, pulang haji bangga tetap tidak pernah puasa. Belum haji emosian, setelah haji malah nemen emosiane. Ini berarti yang memanggil adalah iblis. Belum haji, tidak pernah jamaah, berhaji malah gak tahu sholat belas. Berarti ini yang memanggil iblis. Kita doakan semoga Mbak Sekar Larasati ini tidak seperti yang kedua. Kita doakan semoga Mbak Sekar Larasati ini seperti yang nomor 3, yakni yang memanggil adalah Mbah Nabi Ibrahim. Semoga hajinya ini yang memanggil adalah Mbah Nabi Ibrahim. Jadi nanti pulangnya jadi haji mabrur. Sebelum haji jarang jamaah, habis haji malah sergap jamaah. Sebelum haji dermawan, habis haji malah lebih dermawan. Jangan dibalik, jangan dibalik. Ada orang narik sumbangan, loh saya kan sudah haji. Karena yang belum haji amalnya yang masih sedikit. Ini namanya terbalik. Makanya Mbak Sekar Larasati ini yang mana Mbak Sekar? Oh yang orang haji itu godaannya banyak untuk menjadikan kita hajinya yang tidak haji mabrur. Terutama di sana nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang macam-macam. Yang jelas macam-macamnya orang dari negara-negara yang berbeda. Yang jelas ini punya adat dan kebiasaan sendiri. Terutama nanti waktu sholat, sholatnya juga macam-macam. Kalau kita pada Syafi'i kan sudah tertentu takbir Allahu Akbar. Yang umum tangan kita angkat sampai telinga. Kalau nanti di sana macam-macam orang sholat itu. Kadang sholat dengan jilbab barang, sholat itu bulanan, benakno macam-macam. Kalau kita di Syafi'i, umumnya kita Imam Syafi'i gerak sampai 3 kali berturut-turut, itu juga membatalkan sholat. Makanya kalau di sana yang penting Mbak Sekar Larasati, satu lak basa Jawane ojo gampang alok. Napa alok iki? Ojo napa Pak? Alok ojo gampang ngaruh-ngaruh. Nggih, dulu. Kayak salate kok model piye kayak salate? Enggak usah itu, enggak usah. Diam saja. Pokoknya sampai di sana posisikan jenengan jadi pemerhati saja. Wis jadi saksi saja. Jangan menjadi hakim. Ada orang model macam-macam. Baunya wangi, baunya enggak enak pun diam saja. Enggak usah komentari. Kalau ada apa-apa jangan keburu bereaksi, diam saja. Diam saja. Jangan ada apa-apa, jangan keburu bereaksi, diam saja. Nanti mulai bentuk ibadah, bentuk warna kulit, yang jelas juga banyak nanti. Sana orang yang lebih hitam daripada pecinya Pak Bidin juga banyak di sana nanti. Jangan keburu bereaksi, diam saja. Mungkin itu adalah ujian yang dikirimkan Allah untuk menguji hati kita. Kalau kita tulus, insya Allah. Orang tulus ya ujiannya berat. Pernah. Ini biar kita nanti lebih hati-hati. Pada zamannya Mbah Khalil Bangkalan. Pada waktu zamannya Mbah Khalil Bangkalan, ada orang itu mau berangkat haji. Itu soal ke Mbah Khalil Bangkalan, Mbah, saya mau berangkat haji. Akhirnya sama Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil itu
gurunya para kiai sejawa, se-Indonesia itu Mbah Khalil Bangkalan yang sareanya di Bangkalan Madura. Itu bilang begini, Mbah Khalil, dia mau haji, bentar ya, bentar, tunggu sebentar. Akhirnya Mbah Khalil itu nulis surat, terus dimasukkan amplop. Mbah Khalil itu bilang begini, Pak, nanti kalau sampai wukuf di Arafah, tolong ini kasihkan anjing yang warna hitam. Satu titik, gak mungkin apalagi pada waktu wukuf di Arafah di sana ada anjing. Tapi karena ini yang bilang waliullah, gak berani bantah, gak berani banyak tanya. Ya Kiai, insya Allah surat akan saya bawa. Betul Mbak Sekar Rasati berangkat haji pada waktu wukuf di Arafah. Alhamdulillah, nanti kayaknya kok wukufnya pas Arafahnya hari Jumat. Ini sama dengan haji akbar. Ini haji yang paling istimewa. Semoga-moga ibu-ibu sebenarnya haji akbar. Amin ya robbal alamin. Pun akhirnya tiang orang ini berangkat haji setelah di Arafah itu kan pakai tenda. Pas malam di Arafah pas wukuf di sana ternyata tenda itu seperti ada yang nyerondoli. Ini bahasa Indonesia-nya apa? Apa Pak nyerondoli? Nyerujuki bahasa Jawa padahal ini. Kayak kenapa ini tenda itu kayak orang sing nyerujuki. Akhirnya dia dibuka apa ini? Tenda kok obat gerak-gerak terus lagi buka, ternyata ada anjing hitam. Makanya ingat dawuhnya Mbak Khalil, cepat langsung ambil surat terus dikasihkan sama anjing hitam. Begitu surat dipegang, anjing hitam tadi terus apa bahasanya nyokot surat itu gigit terus dibawa lagi. Dia terus termenung sampai haji pulang, dia masih tanda tanya, siapa ini? Kok anjing hitam? Begitu pulang haji ke rumah sebentar, terus sowan Mbah Khalil Bangkalan, terus tanya, karena ini sesuatu yang mustahil, jarang ada. Mbah, saya mau tanya, kemarin surat sudah saya berikan sesuai wasiat panjenengan, dan betul ternyata ada anjing hitam. Mbah, yang menjadi muskil itu anjing apa? Di Arafah kok ada anjing hitam? Akhirnya Mbah Khalil bilang begini, Mas, Pak, yang pertama saya terima kasih. Anjing hitam itu adalah Nabi Khidir alaihi. Makanya Mbak Sekar Rasati, nanti kalau di sana ketemu model apa saja, jangan terlalu bereaksi, santai aja ya. Tapi kalau hati tergoda untuk bereaksi, diam dan pejamkan mata. Ya Allah, ya Allah, panggil nama Allah. Jangan bereaksi, apalagi kok ngerti orang macam-macam. Misalkan seumpama, saya pernah ceritain orang, seumpama dia itu lihat di Masjidil Haram ada orang apa bahasanya begini, mesum, orang-orang pulau nabung malah itu. Tahu seperti itu, jangan bereaksi, diam. Kalau masih bingung, pejamkan mata, panggil nama Allah. Itu sebenarnya bukan di sana saja, Bu. Di sini juga begitu. Kita kok lagi, hati kita lagi terusik, perasaan kita lagi mudah galau, pejamkan mata, panggil nama Allah. Ya Allah. Yang baca begitu. Insya Allah. Kalau nanti sudah agak tenang, kalau sudah ada tenang, kalau tadi terpejam terus dibuka matanya, insya Allah sudah ada apa-apa. Makanya kalau misalnya yang nanti yang pertama, kalau ada apa-apa jangan keburu bereaksi, diam kok masih kepikiran terus, pejamkan mata, panggil nama Allah. Siapa tahu itu godaan yang akan menggoda kita. Yang kedua ini khusus Mbak Sekar Rasati, nanti kalau sudah pulang
Nggak usah cerita macam-macam bentuk ibadah, nggak ada riak, nggak ada apa, riak. Apalagi menggibah atau apa? Perasaan itu bahasa Indonesianya apa? Menggibah, utawa ngerasani sesama jamaah haji. Kadang makanya saya itu kalau paling wanti-wanti berkali-kali, bolehlah kita itu ziarah haji, bolehlah ada orang habis haji kita silaturahim minta doanya boleh, tapi jangan tanya macam-macam. Kasihan. Contoh misalkan, gimana Pak sekarang saya di sana? Alhamdulillah saya di sana setiap malam tahajud. Nah, saya itu enggak pernah, pasti saya sholat itu di depan Ka'bah terus, bisa nyium Ka'bah terus, enggak usah cerita itu. Enggak ada iri, ya. Ibadah kok ada riaknya, diterima apa tidak? Kadang isi garai, silaturahim barang niku, tiba nongkono. Iya dah. Kadang juga nggak tanya begitu dah. Kayak sing kayak nongkono. Kalah Pak. Bu, mereka turu mau. Masya Allah, orang tahu dan sholatan di masjid, masih gak tahu keduman turu aja. Ini gak perlu tangi mangan naik. Ada orang nggak kita ziarah haji orang cerita seperti itu? Ada jangan. Itu ibadahnya muspro, karena ibadahnya kecampuran satu dia riak itu pamer atau ujub itu apa? Bangga di diri. Bangga diri, aku masa Allah di sana itu fit terus. Wis gak kaya wong-wong kuwi. Wong-wong iki mantap, aku semangat terus, melaku terus, tidak usah. Jadi besok sekarang saya kok ada yang tanya, gimana aku di sana? Alhamdulillah, barokah tuh panjenengan. Pun ngoten mawon. Alhamdulillah barokah tuh panjenengan. Terus untuk panjenengan diparingi sakit berangkat Bu, pun ngoten mawon. Jangan jawab yang macam-macam. Alhamdulillah, aku esok ngambung Hajar Aswad. Aku ngambung wong bendal kabeh. Jangan jangan. Ojo kadang, Masya Allah, setan itu lembut. Setan itu kalau tidak bisa menjadikan orang menjadi jelek, dia akan berusaha menjadikan manusia merasa lebih baik. Setan itu kalau nggak bisa menjadikan orang menjadi jelek, dia akan berusaha menjadikan orang dia merasa lebih baik. Setan itu halus dia. Setan itu halus, kadang yo apian, kadang yo baik setan itu. Pernah Bu, zaman Rasulullah ada yang namanya Umi Maktum. Saya Umi Maktum itu kalau jamaah subuh itu berangkat ke masjid. Umi Maktum itu matanya buta. Makanya kalau berangkat ke masjid sering jatuh. Nah waktu itu izin sama Rasulullah. Ya Rasul, apa Umi Maktum? Rumah saya tak pindah dekat masjid ya. Ya kenapa? Saya itu kalau berangkat jamaah masjid subuh, saya itu sering terjatuh. Saya sering apa bahasa kesandung itu. Kenapa Pak? Nabrak kesandung, makanya bahasa Jawa gue. Banyak perbendaharaan yang bahasa Indonesia tidak bisa. Kesandung, kalau itu sering kesandung, saya itu sering jatuh ya Rasul. Rumah saya tak pindah saja pinggir masjid. Dahulunya Rasulullah gimana? Hai Umi Maktum, kamu tidak usah rumah kamu dipindah di pinggir masjid, tidak usah. Orang yang berangkat ke masjid kok jatuh, dosanya habis. Makanya sampai ada bocah nang masjid nigo-nigo. Orang itu kalau berangkat ke masjid untuk jamaah kok jatuh, maka dosanya diampuni oleh Allah. Akhirnya saya memaksud ya Rasulullah, kalau begitu rumah saya tidak usah pindah, saya jatuh tidak apa-apa. Semenjak Rasulullah jauh seperti itu, kalau mau
sholat subuh di depannya saya Umi Maktum itu sudah ada orang. Sudah ada orang ditanya sama Umi Maktum, kamu siapa? Anu saya mulai saat ini bagian nuntun sampean berangkat ke masjid agar tidak jatuh. Jadi saya Umi Maktum itu berangkat ke masjid dituntun. Oke, sampai masjid pulang diantar. Begitu setiap hari. Tapi kalau sudah sampai di masjid, anehnya orang yang menuntun ini tidak mau masuk masjid. Monggo Pak, masuk masjid. Ya, saya di sini saja, tunggu di sini. Akhirnya saya Umi Maktum itu tanya, Pak, sampean itu siapa? Menuntun saya sholat jamaah, menuntun saya sholat subuh, tapi tidak pernah ikut sholat subuh. Terus dia bilang, saya adalah setan. Loh, kok setan? Iya, saya mujazam. Mujazam itu sudah berubah menjadi bentuk manusia. Bu, setan itu jin, setan itu kalau sudah luhur sudah berubah menjadi manusia. Kalau laki-laki paling ganteng, lah wong wedok paling ayu. Jadi nanti kan bos, kok bunyi. Mau tahu kalau ganteng masa wedi jenengan. Setan itu kalau jin itu kalau mebo bahasanya menyerupai manusia itu sak ganteng manusia, sak bagus manusia. Lah perempuan ya sak cantiknya manusia. Tapi kalau berubah asli ya jelek pol. Jadi mabuk dan mulutnya itu sudah ngadeg bahasanya. Ngadeg. Kira-kira saya mau tanya loh, kamu kan setan. Biasanya tukang goda manusia, tapi sampai kok apian, kok nuntun saya jamaah. Jari setan gimana Bu? Bukan, saya bukan baik. Setelah saya mendengar sabdanya Rasulullah, siapa yang berangkat ke masjid kok jatuh, maka dosanya diampuni. Makanya sampai kalau mau berangkat ke masjid tak tuntun ben gak tipu. Loh, setan ini api-api. Setan itu apian. Makanya nanti Mbak Sekar Larasati di sana mungkin juga banyak setan-setan yang ketok ini ku apian. Kadang akan menjerumuskan kita. Makanya kalau panjang sedaya di setiap sesuatu, di setiap keadaan, monggo saling hati. Semoga kita bisa selamat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi apa Mbak Sekar Larasati, dulu saya dipesan kiai saya juga seperti itu. Nanti kalau di sana tahu apa saja, jangan cepat bereaksi, pun diam. Diam. Jangan bereaksi apapun juga, baik itu ucapan, baik itu tindakan. Tapi kalau tiga ya cepat bereaksi ditulungi Mbak. Nanti Mbak, wah dulu pesannya kalau tahu apa-apa nggak usah bereaksi. Wah sopo jenengan tasik neng. Tinggal alhamdulillah iso haji senok, iso bantu wong liya isek. Insya Allah muga tenaga isek kuat, iso bantu. Dan nomor 2 yang terakhir tadi, yang nomor 2, nanti kalau sudah pulang, hati-hati, jangan sampai bicara yang itu menjadikan sampean itu riya, yang bisa menjadikan sampean itu sombong, yang menjadikan sampean itu ujub. Nanti kalau sudah pulang nggak diceluk wajah ya tetap melengah, nanti diceluk Mbak Sekar, haji larang. Enggak diceluk haji, omong melengah. Ini namanya ini nanti benar-benar tampil tahunnya gak bro, gak apa-apa ini adzan ya. Sebab ini adzan pakai speaker, gak langsung aja. Adzan itu ada 2 Bu. Untuk ilami ala dukhuli waktu sholat. Ada yang menunjukkan masuknya waktu sholat. Ini sampai dengar, tidak datang tidak apa-apa. Tapi kalau adanya ini untuk liiqamati sholat, untuk mendirikan sholat,
maka yang dengar wajib hadir. Nah, ini kita hukumi pengumuman, nah ini sudah waktu zuhur gitu aja. Sebab kalau tidak begitu, sama kalau nggak datang, maka ini dosa. Makanya kembali lagi ke Mbak Sekar Larasati, jangan cepat bereaksi, diam dan jaga hati sampai pulang, jangan sampai terjerumus nanti ke kesombongan, ke riak, ke ujub. Sebab rata-rata orang sekarang seperti itu. Kalau pulang cerita Reno, kalau menikah, Bapak Ibu sedayanipun ingkang hadir, monggo pitulungane mugi-mugi Mbak Sekar Larasati binti Tri Cahyono anggenipun melaksanakan ibadah haji, dipun paringi kekuatan lahir lan batin, dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi saged nglaksanake syarat lan rukunipun. Amin ya robbal alamin. Pun kula kinten mekaten nggih. Pun 40 menit jenengan pun kayak wau nggih. Wis mugi sekedhik niki muga-muga enten guna lan manfaatipun, wabil khusus malih wonten ing majelis ingkang barokah menika sedaya ingkang hadir sak anak turune muga-muga katakdir saged nglaksanakaken ibadah haji napa ibadah umroh. Amin ya robbal alamin. Kula kinten mekaten monggo kita donga, kita waosake suratul Fatihah 3 kali untuk dohir batine Mbak Sekar Larasati binti Tri Cahyono. Semoga dengan barokahnya Fatihah Allah kasih kekuatan lahir dan batin. Bi barokati suratil Fatihah wa asrariha wa karomiha wa nahdusu khususan Mbak Sekar Larasati binti lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fi ala kulli halin hamdan kafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna wa Sekar Larasati tuballighuna hajatal harami wa ziyarati qabri nabika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bi hajatal harami wa ziyarati qabri nabika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bi hajatil harami wa ziyarati qabri nabika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Semoga ini ada guna dan manfaatipun. Namun dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.